Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo guys, gimana kabarnya? Selamat datang kembali di channel Peradaban Baru. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi rame banget di kalangan pionir di platform X. Banyak analisis, prediksi, dan diskusi mendalam tentang masa depan Pi Network. Seperti biasa, semua yang gue bawain di sini bukan pernyataan resmi, tapi rangkuman dari berbagai analisis komunitas. Jadi anggap ini sebagai wawasan tambahan, bukan kebenaran mutlak. Di video ini kita bahas strategi besar Pi Network saat Grand Open Mainnet, bukan sekadar fitur cash out, tapi kelahiran sistem ekonomi digital global yang siap regulasi dan menarik likuiditas dari luar. Sekali lagi guys, semua yang dibahas di sini adalah rangkuman analisis komunitas, bukan pernyataan resmi. Jadi anggap sebagai tambahan wawasan, bukan kebenaran mutlak. Oke guys, langsung aja kita mulai pembahasan berjudul Grand Open Mainnet Pi Network, revolusi keuangan dimulai. Kenapa banyak uang akan masuk ke Pi? Mulai dari mekanisme konversi stablecoin ke Pi USD, strategi staking, sampai kenapa nilai Pi lebih besar saat digunakan di ekosistem, bukan dijual. 1. Pendahuluan. Grand Open Mainnet Pi Network bukan sekadar momen aktivasi blockchain atau peluncuran fitur cash out. Ini adalah titik dimulainya sistem ekonomi digital global yang tunduk regulasi, berbasis identitas terverifikasi, dan ditopang aset yang jelas. Pi bukan sekadar cryptocurrency, melainkan fondasi sistem pembayaran dan penyelesaian global generasi baru. 2. Mengapa likuiditas eksternal akan masuk ke ekosistem Pi? A. Kelemahan model stablecoin saat ini. Stablecoin seperti USDT, USDC, dan DAI semakin dipertanyakan legitimasi dan skalabilitasnya. Faktor penyebabnya: cadangan tidak transparan dan rentan manipulasi. Risiko regulator dan centralization points. Kerentanan teknis dan kasus DPEG. Bergantung pada entitas kustodian yang belum diaudit ketat. Regulator seperti IMF, MiCA, Genius Act, hingga Bank Sentral sepakat, stablecoin model lama tidak sustainable untuk skala global. Pi menawarkan solusi, transparansi cadangan, kepatuhan legal, dan basis identitas global, sehingga menjadi tujuan logis bagi arus likuiditas internasional. B. Infrastruktur yang siap regulasi. Pi Network hadir dengan fondasi compliance bawaan. KYC KYB Global, 240 lebih negara. Sistem terintegrasi ISO 20022. Deteksi penipuan berbasis AI. Dokumentasi selaras MiCA dan kerangka global. Bagi regulator, Pi bukan eksperimen blockchain, tapi platform penyelesaian finansial siap integrasi. C. Efisiensi yang melampaui sistem lama. Dibanding Swift, Visa, Mastercard, dan DeFi, Pi memberikan penyelesaian hampir instan, biaya mendekati nol, cakupan global, kepatuhan otomatis via AI. Ini menjadikan Pi substrat ekonomi yang lebih unggul untuk pembayaran lintas negara. D. Basis pengguna terverifikasi sebagai keunggulan utama. Dengan puluhan juta pengguna yang sudah melewati verifikasi KYC, ditambah aplikasi internal yang aktif, likuiditas eksternal mengalir ke ekosistem yang sudah hidup, bukan ruang kosong. E. Jalur penyelesaian aman untuk institusi. Bank, penerbit stablecoin, dan lembaga keuangan lebih memilih Pi karena standar kepatuhan otomatis, auditabilitas penuh, risiko lebih rendah. Pi menjadi koridor likuiditas paling aman bagi institusi di era regulasi ketat. 3. Mekanisme masuknya likuiditas eksternal. A. Alur konversi stablecoin kemudian Pi USD. 1. Stablecoin, USDT, USDC, DAI, dikirim ke Pi Chain. 2. AI protokol memperbarui pool cadangan. 3. Sistem membeli treasury aset, misal as treasury bonds. 4. Pi USD dicetak sesuai cadangan. Hasilnya, Pi USD yang transparan, terukur, dan komplian. B. Alur cash out bagi pionir. 1. Tahan Pi konversi ke Pi USD sesuai kebutuhan. 2. Kirim Pi USD ke regulated exchange. 3. Tarik fiat, USD, KRW, Euro, DLL. 4. Mengikuti batasan misalnya $10.000 per hari, $250.000 per bulan. Skema Pi kemudian Pi USD, kemudian bursa resmi, kemudian fiat. 4. Mengapa pionir tidak disarankan fokus cash out?
A. Nilai lebih tinggi di dalam ekosistem. Harga nominal Pi mungkin terlihat sama di luar, namun daya beli di ekosistem jauh lebih besar karena biaya transaksi hampir nol. Integrasi I. Rantai pasok yang pendek. Ekosistem Pi menciptakan value multiplier effect. B. Cash out hanya untuk kebutuhan penting. Konversi ke fiat idealnya untuk kebutuhan hidup, medis, keadaan darurat, kewajiban hukum, modal bisnis awal. Sisanya sebaiknya tetap berada di ekosistem. 5. Kelangkaan pasokan Pi dan efek stacking. A. Stacking on-chain. Mengunci Pi dalam durasi tertentu. Mengurangi pasokan liquid. Memberikan imbal hasil 10-30%. B. Stacking di aplikasi. Tidak menghasilkan reward finansial. Membantu aplikasi dan ekosistem tumbuh. Tetap mengunci supply dan menciptakan scarcity. C. Dampak kombinasi. Ketika stacking, permintaan aplikasi, utility ekonomi, dan arus likuiditas eksternal meningkat, kelangkaan struktural terbentuk, sehingga meningkatkan stabilitas dan nilai jangka panjang. 6. Prinsip strategis untuk pioneer. Cash out adalah opsi, bukan tujuan. Nilai Pi paling tinggi saat dipakai, bukan dijual. Stacking membangun keamanan ekonomi jangka panjang. Partisipasi mendorong pertumbuhan ekosistem. Likuiditas eksternal memperkuat pius dan stabilitas ekonomi Pi. 7. Kesimpulan. Grand Open Mainnet bukan simbol akhir perjalanan, melainkan kelahiran sistem ekonomi global baru. Fiat akan tetap tersedia, tetapi nilai sesungguhnya terletak pada stacking, penggunaan, produktivitas, dan utility. Likuiditas global masuk, ekosistem tumbuh, PUSD semakin matang, dan Pi Network bergerak menuju peran sebagai arsitektur moneter baru berbasis identitas dan regulasi global. Pi bukan aset untuk dijual cepat, tetapi fondasi infrastruktur ekonomi masa depan. Catatan. Ingat guys, ini bukan saran investasi. Ini hanya rangkuman analisis komunitas. Prediksi bisa benar bisa salah. Tetap ikuti info resmi dari Pi Network dan lakukan riset mandiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.